Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat ya, selalu baik-baik aja seperti biasanya. Semangat terus. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Nah, buat kalian yang lagi cari barang-barang elektronik, bisa banget nih teman-teman kunjungin toko elektronik favorit aku yaitu Sinar Mutiara. Apalagi buat kalian yang budgetnya itu terbatas tapi pengen dapet barang-barang yang tetap berkualitas, boleh banget ya, karena mereka ini menjual barang-barang second yang kualitasnya oke banget pastinya. Dari mulai HP, laptop, TV, drone, PS, pokoknya semua alat elektronik yang kalian butuhkan ada nih di mereka. Kalian bisa langsung kunjungin aja websitenya, yaitu sinarmutiarasale.com, atau juga kunjungin akunnya yang ada di Shopee, ada di Tokped, ada di Bukalapak. Semua info lengkapnya udah aku taruh di kolom deskripsi, jadi kalian bisa langsung lihat, diklik aja link-link yang ada di sana tuh teman-teman. Aku juga udah masukin nomor customer service-nya kalau kalian mau langsung tanya-tanya lewat WA. Oke, masuk ke kasusnya. Hari ini aku mau bahas satu kasus yang terjadi di negara yang gak begitu jauh dari Indonesia, teman-teman, yaitu Thailand. Mungkin banyak juga nih dari kalian yang udah pernah ke sana atau mungkin tinggal di sana nonton nih sekarang. Ceritanya tentang seorang pembunuh berantai yang ada di sana, dan kasusnya juga terjadi belum lama, sekitar 2 tahunan yang lalu. Di zaman modern kayak gini, pastinya kan kita udah jarang banget nih ya guys ngedengar ada pelaku pembunuh berantai, karena biasanya baru ngelakuin satu kasus kejahatan tuh udah bisa ditangkap sama polisi, dan ini adalah hal yang wow, luar biasa, alhamdulillah banget gitu teman-teman. Makanya pas ada kasus seperti ini, ada seseorang pelaku yang diduga pembunuh berantai di zaman modern begini, pastinya booming banget, bukan cuma di Thailand tapi juga di beberapa negara lain. Apalagi pelaku ini berasal dari keluarga kaya raya di Thailand, teman-teman. Nah, kira-kira itu ada hubungannya nggak ya sampai dia itu bisa melakukan banyak kejahatan dan nggak bisa tertangkap gitu? Gimana cerita lengkapnya? Langsung aja yuk kita bahas. Semua kasus ini mulai terungkap pada Januari 2020 kemarin guys. Jadi kepolisian Thailand menangkap seorang pria berumur 41 tahun karena kepemilikan obat-obatan terlarang. Nama pria tersebut adalah Chalonchon Ngabua. Aku mau minta maaf dulu nih kalau misalkan nanti aku ada salah penyebutan entah nama orangnya, tempatnya. Mohon maaf ya guys. Nah, pada saat Ngabua ditangkap, dia bilang nih sama polisinya, "Pak, tunggu Pak, saya jangan dihukum dulu Pak, saya punya informasi yang besar banget nih, informasi penting deh buat Bapak. Pokoknya sama sekali lah nggak ada tandingannya sama kejahatan yang saya lakuin ini," katanya gitu. Tapi sebagai syarat, Ngabua minta hukumannya itu diringanin. Akhirnya polisi setuju, tapi syaratnya nanti info yang kamu kasih itu harus benar-benar besar, harus benar akurat juga ya gitu. Dan akhirnya Ngabua ceritain deh. Jadi ternyata Ngabua ini bekerja sebagai petugas keamanan alias security di sebuah rumah area Bangkai Distrik Bangkok
Kok. Nah, pemilik rumah tersebut alias majikannya Ngabua itu adalah seorang pria berumur 41 tahun juga. Namanya Apichai Ongwisit dan dia adalah anak dari salah satu jutawan yang ada di Thailand. Ngabua bilang ke polisi, "Pak, saya itu dapat obat-obatan terlarang ini dari bos saya dan bos saya itu juga sudah sempat membunuh pacarnya sendiri yang bernama Warinthorn Chayachet 22 tahun atau yang biasa dipanggil Kukik. Kukik ini sudah pernah menikah, bahkan dia tuh udah punya anak satu, teman-teman, tapi hubungan rumah tangganya bermasalah dan dia harus bercerai. Dan dari informasi yang aku dapat, Kukik ini juga seorang model di Thailand, tapi mungkin dia kayak model yang baru merintis gitu ya, teman-teman, karena selain menjadi model itu, Kukik juga bekerja sebagai pelayan di sebuah bar, dia juga jadi wanita bayaran di sana. Dan di sana jugalah dia dan Ongwisit itu bertemu untuk pertama kalinya. Mereka kenalan semakin dekat dan akhirnya pacaran. Gak lama setelah itu, Kukik pun pindah ke rumahnya Apichai Ongwisit. Mereka tinggal bareng tuh di sana. Dan mereka berdua ini sih ya, kabarnya memang suka pakai obat-obatan terlarang bareng gitu guys. Jadi kayak hubungan yang lumayan toksik juga ya. Menurut Ngabua, bosnya itu Apichai Ongwisit memang suka kasar sama pacarnya. Gak segan-segan main tangan kalau kesel, bahkan cuma karena hal-hal yang sepele doang. Nah, suatu hari mereka itu bertengkar, tapi penyebab pertengkarannya mereka ini berbeda-beda nih teman-teman infonya. Di beberapa artikel ada yang bilang kalau pada hari itu mereka lagi dinner bareng, terus tiba-tiba si Kukik ini nggak ngabisin makanannya. Apichai Ongwisit itu kesel banget ya sama pacarnya itu karena nggak ngabisin makanan, dia marah besar segala macem dan langsung ambil batang besi memukul kepala pacarnya itu pakai batang besi tersebut. Habis itu kaki dan tangan pacarnya itu diikat, dia dimasukin ke dalam peti logam, digembok petinya. Terus besok paginya pas Ongwisit periksa, ternyata Kukik itu sudah nggak bernafas, sudah meninggal teman-teman. Tapi ada juga di beberapa artikel yang bilang kalau malam itu Apichai marah sama Kukik karena dia tahu Kukik itu mau ninggalin dia dan balik lagi ke mantan suaminya. Dia marah banget, dia nggak mau sampai ditinggalin gitu ya sama Kukik. Akhirnya ya dia melakukan hal yang tadi itu sampai Kukik meninggal guys. Yang manapun alasannya nih teman-teman, setelah Kukik meninggal, Apichai meminta bantuan Ngabua untuk menyingkirkan jasad pacarnya itu. Ngabua mau tuh teman-teman karena dia juga dijanjin uang gitu kan. Nah, akhirnya mereka berdua ini membawa jasad Kukik ke kebun belakang rumah dan dikuburlah di sana. Ini orang berdua bener-bener ya teman-teman, itu ada yang meninggal bisa-bisanya ya kayak cuma apa gitu yang meninggal, kayak cuma hewan-hewan biasa aja gitu yang meninggal. Udah pengen dikubur aja belakang rumah. Astagfirullahaladzim. Dan memang pada saat Ngabua ditangkap sama polisi dan ceritain tentang semua hal ini, Kukik itu ada di laporan orang hilang karena pada Agustus 2019 keluarganya Kukik itu melaporkan kalau dia menghilang, nggak dapat kabar nih dari Kukik gitu. Nah, setelah mengubur jasadnya Kukik, Apichai juga katanya cerita ke Ngabua kalau itu bukan pertama kalinya dia membunuh dan membuang jasad seseorang guys. Sebelumnya udah ada 2 wanita juga yang dia habisi dan jasad itu dia buang ke kolam yang ada di belakang rumahnya. Terus Ngabua bilang, awalnya juga saya nggak percaya pak, masa iya sih dia ngelakuin hal itu, mungkin mau sombong-sombongan aja. Tapi dia nawarin saya, katanya coba deh kamu tuh nyebur ya ke kolam itu, kamu cari itu jasad mereka, kalau berhasil nanti aku kasih uang 5.000 baht atau kalau rupiah itu sekitar 2 jutaan. Terus kamu pencarin aja tuh ke tempat-tempat yang beda-beda supaya dia nggak ketangkep gitu loh, nggak ketahuan ya teman-teman. Tergiur sama uang yang dijanjiin Ongwisit itu, akhirnya Ngabua pun langsung lompat ya ke dalam kolam itu, dia cari-cari dan bener aja dia nemuin tulang di sana guys. Terus diambil sama dia, dibawa untuk menemuin si Ongwisit. Nih tulangnya nih yang kamu minta gitu ya, mana uangnya yang kamu janjiin. Tapi ternyata Ongwisit nggak mau kasih uangnya gitu. Si Ngabua ini udah ngedesek gitu kan, loh tadi kan kamu udah janji katanya kalau aku ambil tulang ini aku bisa pindahin segala macam, kamu kasih uang kan ke aku, mana sih ini uangnya gitu. Dan Ongwisit ini bukannya dia ngasih uangnya, justru dia marah lagi gitu, marah balik ya sama Ngabua, dan dia langsung ambil senjata ditodongin ke Ngabua, bahkan sampai ditembakin juga guys. Untung saat itu Ngabua ngeles gitu, jadi dia nggak kena. Kalau dia nggak ngeles mah pasti udah kena tuh. Habis itu ya udah, daripada celaka ya udah Ngabua
pergi aja dari sana dan dia udah gak minta-mintain lagi tuh uang itu. Walaupun saat itu polisi belum percaya 100% sama ceritanya Ngabua ya guys, karena kan memang belum ada bukti apa-apa nih, cuma baru pengakuan dari Ngabua aja. Tapi mereka tetap menyelidiki laporan dari Ngabua ini. Kenapa? Karena ternyata mereka menemukan beberapa hal tentang Ong Wisit yang memang patut untuk dicurigai gitu teman-teman. Ternyata Apichai Ongwisit ini memang sudah punya riwayat melakukan kekerasan sebelumnya. Bukan cuma sekali, tapi beberapa kali juga guys. Dia beberapa kali ditangkap karena kepemilikan obat-obatan terlarang. Dia juga pernah beberapa kali ditangkap karena menyerang wanita. Yang paling parah terjadi itu di tahun 2012. Jadi Apichai Ongwisit ini ketahuan menculik gadis remaja umur 15 tahun, dibawa ke sebuah kondominium sama dia. Akhirnya ketahuan tapi sama polisi samperin ke kondo itu, dan di sana ditemuin gadisnya. Terus di dalam situ juga ditemuin beberapa senjata, ada pil-pil terlarang segala macam. Dia ditangkap dan dihukum selama 5 tahun penjara. Apalagi ya teman-teman, ternyata Apichai Ongwisit ini adalah anak dari seorang pembunuh. Jadi ayahnya Apichai bernama Chalermchai Ongwisit, memang orang kaya raya tuh di sana. Dia punya satu pasar yang namanya Ongwisit Market. Tapi pada tahun 1983 pasar itu harus ditutup karena ayahnya Apichai ini ditangkap soalnya dia membunuh gadis remaja umur 15 tahun. Cuma karena apa? Cuma karena dia kesel gadis remaja ini ngetuk-ngetuk akuarium milik dia terus gitu, dan dia takut akuariumnya rusak, dia takut ikan-ikannya terganggu segala macam. Terus nih gadis remaja nggak bisa dibilangin, dia kesel. Akhirnya dia habisilah gadis itu. Bukan cuma dihabisi aja ya teman-teman, dia juga memutilasi gadis remaja ini. Habis itu potongan jasadnya dibuang ke beberapa tempat yang berbeda-beda. Aduh, sadis banget ya, gila sih. Tapi kalian tahu, setelah dia melakukan kejahatan yang sadis banget kayak gitu, dia nggak dipenjara teman-teman, dia berhasil bebas. Karena ya dia punya uang mungkin ya, jadi dia bisa bayar uang jaminannya, uang tebusan, dan bebas deh. Tapi namanya hidup, namanya umur tuh nggak bisa ditebak, dan kayaknya emang dia ini udah ditakdirin hidupnya nggak lama lagi teman-teman. Soalnya nggak lama dia keluar dari penjara itu, dia ditembak mati oleh seseorang yang sampai sekarang pelakunya itu belum bisa ditemukan. Penyelidikan sih sempat dilakuin ya teman-teman, tapi mereka tetap nggak berhasil menemukan siapa pelakunya. Dan sebenarnya ada rumor juga, katanya itu adalah kelakuan ibunya Apichai sendiri guys. Jadi sang istri ini malu sama kelakuan suaminya, terus dia suruh orang untuk menghabisi suaminya. Tapi ini cuma rumor aja ya, nggak ada buktinya ya teman-teman. Cuma memang banyak orang yang berpikir begini nih guys. Tapi yang namanya orang begitu kan ya, masa gadis remaja ketuk-ketuk akuariumnya aja sampai dibunuh gitu sama dia? Pasti banyak musuhnya lah orang begini ya, entahlah siapa pelakunya. Setelah ayahnya meninggal, ibu dan adik perempuannya Apichai itu pergi dari Thailand, entah kemana, kabarnya sih ke negara lain gitu. Dan semua aset milik ayahnya yang ada di Thailand itu ya diwariskan kepada Apichai teman-teman, mulai dari rumah, tanah, apartemen, segala macem, semuanya itu buat Apichai. Pas masih kecil dia tinggal bersama tante dari ibunya, tapi pas dia udah cukup umur, udah dewasa, akhirnya ya dia tinggal sendiri. Oke, sekarang kita masuk lagi ke kasusnya. Semua informasi tadi kan udah didapat ya sama polisi dari Ngabua, dan mereka juga udah tahu riwayat kekerasan yang dilakukan oleh Apichai. Akhirnya pada tanggal 9 Januari 2020 mereka melakukan penggeledahan ke rumahnya Apichai dan juga area sekitar rumahnya itu. Pertama-tama pastinya mereka ngecek kebun belakang rumah yang tadi dibilang Ngabua, dicari, digali ya sama mereka, dan bener aja mereka menemukan satu jasad. Setelah diperiksa oleh tim forensik, mereka bisa memastikan kalau itu memang jasadnya Kukik. Mereka juga nemuin ribuan pil terlarang teman-teman, dan pastinya mereka juga melakukan pemeriksaan ke kolam yang ada di belakang rumah Apichai. Beberapa tim penyelam dan juga beberapa orang lokal yang mau membantu akhirnya nyebur ke kolam itu melakukan pencarian, dan mereka menemukan ada ratusan tulang belulang manusia. Ada sekitar 298 tulang belulang guys, dan juga ada beberapa pakaian wanita di sana.
dan menurut tim forensik, tulang-tulang itu berasal dari orang yang meninggal sekitar 1-2 tahun sebelumnya. Dan juga tulang belulang itu minimal gitu seenggaknya milik dari 2 orang wanita, bisa jadi lebih. Pada saat diinterogasi, Apicha itu awalnya nggak ngaku kalau dia sudah membunuh Kukik, tapi setelah diliatin semua bukti-buktinya, dikasih tahu juga ya ke dia pengakuan dari Ngabua tadi, akhirnya dia mengaku. Soalnya udah nggak bisa ngelak lagi juga ya guys. Tapi sayang, kepolisian cuma bisa menuntut Apicha atas pembunuhan pada Kukik aja, karena itu kan yang memang sudah terbukti gitu ya guys. Sedangkan untuk tulang belulang yang mereka temukan di kolam itu, nggak ada satupun dari tulang itu yang berhasil diidentifikasi kan sampai sekarang. Info yang aku dapat sih seperti itu ya teman-teman. Jadi memang kepolisian ya belum tahu tulang-tulang itu milik siapa aja. Tapi memang banyak banget ya wanita-wanita yang ada di sekelilingnya Apicha menghilang tiba-tiba dan nggak bisa ditemuin gitu sampai sekarang. Beberapa teman wanitanya, beberapa PSK yang suka dia sewa. Bahkan ya teman-teman, waktu polisi lagi melakukan pencarian di kolam itu, ada warga sekitar sana yang hampirin polisi terus bilang, Pak, tolong Pak, bisa jadi nih ya Pak, jasad anak saya ada di kolam itu juga katanya. Karena ternyata anaknya perempuan umur 12 tahun itu menghilang beberapa tahun belakangan gitu. Jadi dia yakin kayaknya si Apicha Ongwisit ini pelakunya gitu loh. Dan ternyata warga di sekitar rumahnya Apicha juga mereka tuh kayak udah curiga ya sama Apicha, karena kan mereka tahu Apicha ini sering ditangkap sama polisi karena melakukan berbagai macam kejahatan gitu ya. Dan juga mereka sering lihat katanya ada PSK nih masuk ke dalam rumah situ, tapi pas keluar babak belur kayak gitu, sampai mereka menjuluki rumahnya Apicha Ongwisit ini sebagai House of Horror. Tapi kenapa nggak ada satupun dari wanita-wanita itu yang melapor ke polisi gitu? Aku juga nggak tahu ya apakah ada dari salah satu dari mereka yang lapor tapi nggak ditindaklanjuti, atau emang nggak ada yang melapor. Tapi kalau nggak ada yang melapor pun mungkin mereka takut ya teman-teman, karena kan Apicha ini adalah orang yang cukup punya banyak uang, berpengaruh gitu di sana. Jadi ganas juga gitu kan, terkenal dengan kejam kayak gitu, pasti takut. Dan memang menurut pengakuan warga sekitar, mereka juga beberapa kali sempat kayak diancem gitu ya sama Apicha. Dia kalau ada kesel sama warga sekitar, dia bakal bilang, kamu jangan macem-macem, nanti kamu saya masukin ke dalam kolam belakang rumah saya tuh, saya udah taruhin buaya di sana sama ikan-ikan ganas gitu di sana, nanti mereka mangsa kamu loh di sana gitu. Cuma memang pada saat tim penyelam dan warga lokal masuk ke sana untuk cari tulang belulang tadi, mereka sama sekali nggak menemukan ada buaya atau ada ikan-ikan yang ganas guys. Mungkin itu cuma gertakannya si Apicha aja gitu ya, supaya warga sekitar situ takut sama dia. Apicha akhirnya dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas pembunuhan pada Kukik. Dia diberikan hukuman seumur hidup. Dia juga diberikan hukuman selama 25 tahun penjara atas kepemilikan obat-obatan terlarangnya itu. Pengadilan juga suruh Apicha membayar uang sebesar 2,9 juta baht kepada keluarga Kukik teman-teman. Itu kalau rupiahnya sekitar 1,3 miliaran lah. Sedangkan untuk Ngabua ya teman-teman, aku baca ada beberapa info yang berbeda juga nih guys. Ada yang bilang dia bener-bener dibebasin sepenuhnya setelah membantu polisi menangkap Apicha ini. Tapi ada juga beberapa yang bilang kalau dia tuh diringanin hukumannya, cuma jadi beberapa tahun aja gitu. Kalau misalkan kalian mungkin tahu tentang info pastinya, boleh ya sharing sama kita di komentar. Kabar sih polisi juga mau menghisap habis air kolam tadi itu teman-teman, supaya bisa ketahuan apakah ada tulang belulang yang masih tersisa atau ada bukti-bukti lain segala macam yang bisa membantu mereka. Waduh, mudah-mudahan aja usaha mereka berhasil, tulang-tulang itu bisa diidentifikasi ya teman-teman, karena kan kasihan banget, itu pasti milik seseorang yang keluarganya nyariin, mungkin anaknya dari siapa gitu kan, orang tuanya nyariin, keluarganya nyariin. Kasian banget sih. Dan semoga aja Apicha ini bener-bener dipenjara seumur hidup, jangan sampai dibebasin lagi karena berbahaya banget ya teman-teman. Jangan sampai ada korban lagi lah ya. Oke guys, itu dia cerita kita kali ini. Gimana menurut kalian cerita kali ini guys? Jangan lupa komennya apa pendapat kalian, dan menurut kalian tuh hukuman untuk Apicha ini udah pas atau belum? Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya biar makin banyak juga yang nonton. Aku makin semangat bikin videonya. Untuk kalian yang mau request juga boleh ya guys, silahkan kirim DM ke Instagram aku hanifastory92. Dan by the way, cerita ini juga adalah requestan dari kalian. Makasih udah request ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.